Oke, kita mau lanjut lagi untuk di bulan September. Oke, kita mau lanjut di bulan September. Sekarang daily kita udah lihat ini break ya, breaknya cukup oke. And then kita ada dua supply dari sini dan juga dari atas sini ya. Ya, antara itu dua kita mau ambil untuk turun. Terus kalau lihat dari 4 jam, ini kita udah sweep, and then ini breaknya baru kelihatan ya. Iya, ini bisa lanjut turun 1 jam. Ini ya, kita punya. Terus ini adalah liquidity point kita. Jadi setelah dapat dari sini, kita mau ambil buat lanjut turun. Oke. Nah, kita lihat di 15 menit. 15 menit adalah ini breaknya. Jadi kita di sini masuk. Setelah ya di sini bisa ambil entry untuk 15 menit, sini entry buat 1 jam gitu-gitu ya intinya. Kita coba lihat Asia udah diambil. Terus dia udah break ke bawah, jadi kita bisa ambil untuk break ke bawah. Oke, seperti ini. Cari turun ya. 3R, karena ini kita mau ngikutin impuls 1 daily ya, jadi harusnya aman-aman aja. Kita coba lihat last order limit. Ini kan karena udah turun break dari sini ya, jadi kita nggak mau entry di sini. Jadi kemungkinannya adalah ini adalah liquidity point kita buat kita naik sini baru kita bisa entry. So kita skip. Oke, ini udah ada low baru, jadi ini liquidity point kita bisa masuk di daerah yang ini harusnya. Tapi bentar lagi ada news, so hati-hati. Dan turun. Oke, kita boleh next day, nggak ada apa-apa. Ya, ini liquidity point, and then ini adalah Asia punya high. Kita coba lihat. Asia high diambil, and then ini kita breakdown ya dari internal. Kita lihat di 3 menit. Down, up. Nih ya, breaknya lebih jelas. And then sekarang kita tinggal ikutin turun. Cari high, cari SL di atas high, and then kita cari low. Kita cari 3R, seperti ini saja. Ya, kita lihat hasilnya seperti apa ya. Masuk. And ya, kita boleh turunin SL-nya. SL and then naik ya. Kenapa naik? Karena kita butuh yang namanya liquidity lagi. Ya. Ini sini. Ya, kita cari liquidity lain. Coba lihat. And then di sini kita mau entry lagi bisa ya. News masih lama, masih aman. Kita coba lihat di 3 menit. Belum ada break ke bawah, jadi kita santai, and then ini sweep. Oke, ini break ke bawah kita ya, break ke bawah kita, and then di sini kita bisa entry, tapi lihat ini liquidity kita nggak mau. Iya, setelah kita ambil liquidity, di sini kita bisa ambil entry harusnya ya, seperti ini. SL di atas yang ini, and cari bawah. Dan kita naikin ya. Ya, seperti ini aja. Kita coba lihat. Sebentar lagi ada news. Kita pas BE ya. Masuk. Oke, and then kita break even. Oke, that's it. Kita sweep semuanya nih. Semua kita sweep, and then dia masuk ke order block. Jadi ini cukup baik. And kita breakdown ke bawah. Kita tunggu sweep seperti ini 5 menit. Ya, ini bagus. Kita bisa ambil entry. Entry di sini, SL di atas ini ya. Cari bawah. Sini, and kita masuk. Kita lihat. Candlenya tutupnya nggak bagus. Oke, kita turunin SL-nya, and then kita boleh merem.
Oke ya, sweep 1 and then masih up. Nah, coba lihat lagi dalamnya. Sekarang jam 9 internal lagi, belum ada apa-apa. And then ini break kita ya, ini break kita bisa ambil entry dari sini, sell atas ini ya, 1:2 sampai low, cukup kecil. Oh enggak, sampai sini ya. Kita cari 3. Iya, oke, 3 di sini. Kita lihat. Masuk. And stop loss. Ya, main di news begini terus ya gue ya. Next day kita lihat ada apa. menit. Ini sweep gak? Enggak sweep. Iya, kayaknya di sweep ya, atas di sweep lagi, and then kasih konfirmasi seperti ini. And then baru cari bawah. Ya, we never know. Oke, jadi ini ya ceritanya, coba lihat ya. Ini sweep atas, and then harusnya turun kan ya. Tapi dia ternyata nge-sweep doang bawah juga. Jadi target kita adalah liquidity yang di atas ini, baru lanjut turun gitu ya, salah ya. Oke, next. Semoga lebih baik lagi. Kita ini 15 menit bearish, and then kita tunggu Asia punya diambil. Sekalian pullback buat 15 menit ya, jadi kita bisa masuk mudah di 15 menit punya tangga. Oke, seperti ini. Kita coba lihat dalamnya. Oke, cukup baik sekali. Kita masuk seperti ini, cari low sini ya, gampang harusnya. 1:4, kita lihat. Masuk ya, kita boleh turunin SL-nya kalau misalnya mau major. TP-nya di sini ya, 1:49. Kita lihat, and nggak dapat. Oke. Next. Oke. Dia sweep atas, and then dia Asia-nya di situ ya. Kita coba lihat dia sweep atas lagi atau enggak. Yep, sweep atas, and then kalau misalnya dapat bearish seperti ini, kita mau ambil ya. Ini sangat enak. Semua liquidity udah nggak ada, kita tinggal masuk SL di atas ini, and then TP ke bawah sini. Harusnya ini easy trade ya, karena semua liquidity udah nggak ada di 15 menit. Kita lihat, masuk. Yep. Oke, kita turunin SL-nya karena udah bikin break baru. And then oke, sudah selesai. Yep. Ini liquidity-nya, and then turun, dia udah break di sini. Sekarang harusnya tinggal incer bawah sih. Yep, seperti itu ya. Oke, pretty cool. Next, kita ada apa lagi? Satu jam, kita lihat dari jauh lagi ya. Turun, ini break, and then ini ambil liquidity, lanjut turun. Tapi nggak terlalu kuat ya. Coba kita lihat candlenya. Oke, candlenya cukup kuat, so ini liquidity kita. Seperti ini, kita coba lihat di dalamnya ada apa. Masih belum ada apa-apa, biarinin. 5 menit liquidity kita ini, kita bisa masuk di daerah yang ini ya. Nope. Dia sweep, jadi ini target kita, nice. Dan di sini kalau misalnya dapat penurunan, kita bisa ambil entry untuk turun. Seperti ini, kita coba lihat. Cepat aja harusnya. Ya, seperti ini kita lihat ya. Masuk, and then stop loss kemungkinan. Iya. Bodoh nih, gue suka bikin begini nih. Padahal kita udah tahu kita dalam impuls ya. Harusnya nggak trade seperti ini. Oh iya, oke. So ini liquidity pertama, and then ini liquidity kedua ya, dekat ya.
Oke, ya ini kebodohan sih ini. Orang udah impuls, orang sekarang harusnya tujuannya bikin pullback, malah ambil short. And then sekarang nih Asia punya liquidity. Ini high-nya. So ya, gue berharap dua-duanya ambil, sekalian ambil ini baru kita lanjut turun. Ini enak sih harusnya ya. Sini kita tinggal ambil short turun. Ini menurut gue ya, begini juga cukup. Cari bawah 3R harusnya dapat 5 ya. Yep, seperti ini. And then wow, super ya. Coba lihat next day-nya. Nope. Hahaha. Ini udah deket news, tapi di sini dapat sih harusnya ya. Trade kita di sini dapat, tapi udahlah nggak apa-apa, bodo amat. Kita di sini sekarang udah di high-nya. So ini area yang enak banget, supposed to be buat ambil short. Aha, kita tunggu kembalikannya. Oke ya. Kelihatannya cukup oke sih. Coba lihat lagi 5 menit. Ini break pertama, break kedua, and then nih liquidity kita. Kita bisa ambil aja sih. Salah, bukan ini ya. Cari turunnya. Kita lihat. Masuk. Yep. And then nope. Kasih reversal lagi. Oke ya, next day open. Oke, sial ya. Harusnya kita stay di 3R aja ya. 3R juga udah dapat tuh ya. Next ada apa di sini? Coba lihat 1 jam ya. 1 jam kemungkinan cuma sweep doang ya. Cuma 1-2 candle itu gua nggak mau hitung. Dan seperti ini. Turunnya nggak nunjukin kalau ini sweep. Oke ya, coba kita lihat di 4 jam. Daily sweep ya. Kalau daily sweep. Tapi ini ya, lihat ininya, ini bullish, cukup bullish. So di sini kemungkinan kita bisa dapat daily pullback. Oke, sama seperti yang kemarin, daily pullback artinya kita mau ambil untuk bullish. Kita lihat ada di mana tempatnya. Ini banyak liquidity, ini punya Asia low. Kita lihat. Ambil atas. Ini ya, jadi ini break 15 menit. Sweep. And then target ini, oke, udah diambil. Sweep lagi, kita next day open lagi ya. Nggak ada yang bagus, kita incar bawah sih. Udah naik terus. Biarinin. Lihat daily, kita udah nyampe mana? Kita udah nyampe di order block ya, buat lanjut turun. Kita lihat ini 50% atau enggak. Sudah di sini ya order blocknya. Masih bullish, kita masih bisa ambil bullish, nggak ada apa-apa. Sini break, tapi lihat ya bawahnya jelek. So, gue berharap itu diambil dulu sebelum gue ambil entry untuk long. Ini sweep atas, and then kita coba lihat dalamnya. Nggak menarik. Sweep lagi and break. So di sini gue mau ambil entry untuk short karena gue incarnya bawah ya. Bawah banyak banget liquidity, so seperti ini. Kita coba lihat bentar lagi ada news. Ya, kalau misalnya dapat seperti ini, kita bisa break even dulu. Oke, sih seperti itu maksudnya ya. Kalau emang dapat, nah seperti ini kan, lihat liquidity-nya, ini sini, dan sini juga banyak semuanya. Nih kalau bisa diambil semua. Nah seperti itu tuh ya. Nah itu tuh yang gue bilang. Makanya gue di sini ambil short. Walaupun ini kita cukup bullish di sini. Daily kita bearish, and then kita udah nyampe di order block kita. Nah habis itu ya udah di lower time frame kita dapat konfirmasi.
sangat support banget buat lanjut turun. Tapi karena news ya gue cepet-cepet BE ya, karena gue nggak mau blow up account begitu saja. Next, ada apa lagi? Ini ya udah nggak usah diliatin ya. Di open. Kalau kita lihat di sini sekarang di 4 jam, udah balik bearish lagi ya jadinya ya. So itulah, ini up, and then ini break bearish. Jadi sekarang kita lagi tinggal fase pullback buat naik ke sini, lanjut turun. Nah, ada news lagi, fase pullback, ingat ya, kita bisa ikut di sini, nggak dapat apa-apa. Oke, di sini udah mulai break ke bawah. So di sini kita mau ambil untuk break ke bawah. Cari low-nya sini aja, paling dekat, atau 3R boleh, beda dikit ya. Wow, kok 1% sih sekarang. Siapa yang usulin? Oke, dapat break ke atas lagi. And udah nggak ada apa-apa, kita next day open. Ini break, and then liquidity kita ada di atas ya. Kita tunggu itu diambil dulu, baru kita mau ambil untuk short ya. Kalau misalnya nggak dapat, agak sulit kita ambil. Oke, kita udah sampai semuanya, kita nggak dapat apa-apa. And then sekarang kita di fase ini ya. Harusnya tinggal cari pullback lagi kita. Pullback, masuk sini, tinggal entry untuk short. Kita nggak dapat apa-apa, next di open. And that's it. Ini garis apa ya? Daily punya low? Enggak, daily punya low di sini. Oke, no problem. Dan sekarang kita udah dapat semuanya. Oke, daily kita udah low, daily low udah diambil. Sekarang tinggal impulse-nya ya. Tapi kalau misalnya mau dilihat dari sini, kita di mana? Ini break-nya ya. Kalau lihat 1 jam, ini break, ini pullback, and then ini break lagi ya. Kalau misalnya mau lihat ini dari sini sampai sini, nah ini lebih enak lihatnya. Jadi ini liquidity kita buat kita masuk di entry di daerah yang ini. Oke, jadi itu aja. Di sini kalau misalnya dapat nggak ada, udah telat. Next, ini high-nya. Liquidity kita sekalian dengan Asia dekat ya. Kita mau ambil bawah dulu. Kalau misalnya iya seperti ini, kita coba lihat dalamnya. Cukup menarik. And sweep lagi. Ini London baru masuk ya. Sweep lagi. And masih sweep. Kita lihat jauh aja. Oke, ini kelihatannya baru ada perubahan. Iya, di sini antara ini terserah, pokoknya ini ya. So di sini kita bisa ambil untuk bullish. Satu aja, cari di sini ya. Asia high. Ini kita place order, buy. Kita lihat. Nope, nggak dikasih. Oke. Ini udah break high sini ya. So di sini kita bisa stop loss-nya naikin. And ya, lumayan ya. Ini kalau misalnya kita mau lihat sini udah 4,8R, udah gede. Buat yang mau TP silahkan, tapi harusnya di sini bisa kita ambil. Ya, udahlah TP aja ya, udah malam. Next, ada apa lagi? Next day open. Sih, diambil ya. Ya, kita di fase pullback, tapi ini cuma sweep doang nih ya. Hati-hati. Ini sweep doang, terus sekarang kita ini udah break ke bawah, and then liquidity kita sekalian dengan Asia di sini.
Ini cukup menarik sih. Ini beda dikit, and then dia break ke bawah. Ini lanjutan ke bawah. Kelihatannya udah mau lanjut turun sih. So di sini kita mau ambil buat turun. Cari langsung paling bawah ya. Kita nggak tahu pullbacknya udah kelar atau belum, tapi cukup logis di sini. Place order, save 0,5, kita coba lihat. Nggak masuk. Ini low-nya belum diambil. Oke, kita pelan-pelan ya. Di sini kita bisa lihat apa aja. Pertama, high ini low udah break, bearish, oke? And then kita pull back. Harusnya high yang ini bisa bikin break ke bawah, oke? Tapi nggak bisa. Kalau misalnya nggak bisa, ini adalah internalnya buat kita masuk ke sini, lanjut turun. Itu option pertama. Option yang kedua adalah ini ternyata nggak kuat, kita break ke atas, baru lanjutin pullback karena masih banyak liquidity di sini ya. Oke, karena kita masih jauh perjalanannya, kita lebih santai aja. Kita cancel ordernya, berharap ini break, and then kita ambil liquidity di atas ya. Kita coba lihat. And ternyata dia turun dari sana ya. Sampai bawah. Yep, seperti itu. Karena di daily masih cukup jauh nih kalau misalnya lu mau ngomong pullback ya. Dan ini sweep doang. Nih 4 jam ya kalau ngomongin 4 jam. Nih sini sampai low sini tuh. Daily 50%-nya juga masih jauh, santai. Ya kira-kira seperti itu ya. So next day open sebenarnya bisa-bisa aja ambil. Apalagi kita udah tahu profit kita udah lumayan. Jadi nggak terlalu panik. Next, udah break lagi, kita lanjut. Ini Asia kita masuk sini 15 menit punya struktur. Ini turun break sini ya. Oke ya, pokoknya yang kita mau adalah ambil yang ini dulu sebelum kita mau ambil lanjut turun. Apalagi ada news ini kita skip. Oke, kita lihat 1 jam aja. Jelek banget ya, jelek banget. Ini low, nggak bisa ambil high apa-apa. So, ini breaknya dari sini sampai sini. Ini pokoknya pullback, and then dia break ke bawah. Ini satu leg ya, bisa dihitung karena seperti ini, up down. Oke, so 15 menitnya ya kita sebenarnya bisa lanjutin turun. Tapi pertanyaannya adalah dari mana kita lanjutin turun. Ini Asia high, nggak ada yang diambil. Oke, ini ambilan pertama karena apa? Karena dia nge-sweep. Oke, pretty bagus. High-nya belum diambil. High diambil, and then dia break ke bawah seperti ini ya, barengan sama news. Karena ini news, gue nggak suka, jadi ini up, down, sweep atas, sweep bawah. Sekarang harusnya ambil atas. Kita coba lihat, ternyata enggak juga, nggak selalu begitu ternyata. So ya, kita next day open aja, biarinin 23. Lihat ini sweep atas ya. Oh, mungkin karena dia sweep atas major kali ya. And that's it, sudah selesai. Turun terus, belum dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa. Oke, kita next day open lagi. Nggak ada apa-apa. Liquidity akhirnya diambil pertama kali. Asia punya, apalagi ya. Sekarang ini nanggung, bisa diambil lagi, masuk ke sini, baru kita mau ambil entry untuk short. Oke, kita coba lihat di 1 jam. Jelek banget ya semuanya. Kalau misalnya kita gedein juga. Ini terakhir break di sini. Terakhir break di sini, and udah. Ini kita bisa masuk di daerah yang ini. Iya, kira-kira seperti itu ya. So, nih kita lihat. Up. And then
Oke ya, di sini break yang cukup oke. Ini majornya juga udah di break, so kita bisa lanjutin bearish dari sini. Cari low, iya. Atau naikin aja ya. Seperti ini, kita coba lihat. Jamnya udah lewat, so kita next day aja dulu ya. Oke. So di sini kita udah ada break, and then Asia di sini ya. Kita mau Asia di break dulu, abis itu tinggal konfirmasi 15 menit, gampang. Break Asia, sweep, and then dia break ya. So di sini adalah break kita bisa masuk seperti ini. SL di atas yang ini aja. Oke, jadi gede RR-nya, tapi lebih baik lah. Kita coba lihat 0,5% seperti biasa, and masuk. Ada news bentar lagi ya. Oke ya, kita pelan-pelan, kita mau keluar aja ya. 1 menit. Masih 10 menit sih newsnya, and dia makin naik ternyata. Oke, kita skip. Tutup aja dulu ya. And newsnya ngapa-ngapain, kurang ajar. Iya, setelah newsnya nggak ngapa-ngapain dia turun, bagus. Kita lihat, iya, pretty cool ya. Newsnya jebet doang, power speech. Iya, seperti itu ya. Gua nggak terlalu ngerti news. So, sekarang ini adalah low-nya supposed to be, and belum diapa-apain. Kita lihat. Ini delete aja, udah nggak penting. Oke. Ya, jadi walaupun kita dapat tadi kita BE di sini, tapi ya kalau nggak TP ya. Turun. Ini break bagus ya. Dan ada news lagi sebentar lagi, naik. Di sini udah mulai break, kita bisa naik, turun seperti ini. Cari 3, coba lihat ya sebentar. Masuk, and stop loss seperti biasa. Kalau main di dekat news begini, ya. Oke, kita udah dapet sini majornya. Oke ya, kalau misalnya dilihat dari 1 jam, kelihatannya kita cuma sweep bawah. Sekarang kita incer atas. Oke. Low Asia. Dan di sini kita bisa ambil entry ya. Sekitar ini. Ya, gitu aja. Kali ini ya kita mau ambil entry, kita coba lihat. And udah break atas ya, diambil Asia, and then udah break atas, so di sini kita bisa kejar harganya. Seperti ini, walaupun lihat ya nggak terlalu bagus, gue sih nggak demen sih jujur aja. Ya, seperti itu ya. So kita dapat another break. And ini ya, kita break juga majornya. Ini down, up, sampai sini. Ini lowestnya. Kita udah sampai di daily punya ini. And sudah waktunya untuk tutup. Kita lihat 30 September, hari terakhir. 1 jam. Ya, masuk ke tempat yang bagus juga, masih aman buat short ya, enak ya. Kita coba lihat di sini. Dia ambil atas dulu. Ya, cukup menarik, and then dia break ke bawah. So di sini kita bisa ambil untuk short.
seperti biasa, seperti ini. Harusnya easy ya. Kita coba lihat, place order, save. Nggak masuk. And that's it, nggak masuk ya. Kita next day open, lanjut lihat sekalian. Iya, seperti ini ya. Oke, jadi ini aja untuk di bulan September. Oke, kalau misalnya kita lihat statistik, bisa begitu. Ya, kita up terus, nggak masalah. Statistik juga September up 1%. Kalau misalnya kita resikonya di 2%, ini semuanya dikali 2 ya. Jadi mentok-mentok gue minusnya 10%, itu juga cukup aman. Ya, soalnya lebih dari itu cukup bahaya. Terus sisanya up sekarang dalam 7, 8 bulan, 9. Sampai September gue up di 7, hampir 8%. Dengan resiko cuma 0,5%. So, buat kalian yang mau belajar, boleh kontak-kontak gue. Dan follow gue. Oke, gue isi trade, gue sign out.